Kejutan apa? Keterkejutan dari reaksi Iran yang begitu masif, begitu agresif. Ya. Yang kedua, yang paling berpengaruh menurut saya adalah statement dari Presiden Putin. Ketika Presiden Putin menyatakan bahwa dia akan ikut campur, oh itu pasti berpikir keras. Karena kalau sampai Rusia itu komit untuk membantu Iran, seperti pernyataannya oleh Presiden Putin bahwa dia itu akan menolong siapapun negara kawan dan negara sahabat, kira-kira demikian. Maka ini hitung-hitungannya pasti panjang karena Bapak Hasibullah Satrawi, ya terlambat Pak ya, macet ya Pak. Coba dulu Bapak sebagai pengamat Timur Tengah, bikin dulu analisa singkat tentang apa sebenarnya yang terjadi, apa penyebab perang dan kenapa tiba-tiba gencatan senjata. Ya, kalau dia tanya apa penyebab perangnya, sudah pasti bertali temali dengan apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Apa itu? Tapi perang di Gaza. Tapi saya meringkasnya dalam 4 poin secara cepat Bang Hotman. Yang pertama, krisis internal Israel yang cukup menggerus popularitas Netanyahu. Ya. Yang kedua, perang di Gaza yang tidak pernah berakhir. Dan yang ketiga, kalau sudah di regional pada rontok, maka ancaman yang paling menakutkan adalah Iran. Dan yang keempat, akibat di Gaza yang nggak pernah selesai, banyak pendukung Israel yang balik badan. Dari mendukung menjadi mengkritisi Israel. Oleh karena itu, ini yang menurut saya hal-hal yang diinginkan oleh Netanyahu awalnya untuk didapat sebagai sebuah kemenangan. Tapi kalau maksudnya apa kaitannya itu sehingga Israel harus menyerang duluan Iran begitu loh? Iya, karena kan konteksnya tadi dari 4 hal ini proksi-proksi Iran di kawasan udah habis semua. Ya. Hamas sudah babak belur dalam tanda kutip ya, walaupun sandranya nggak bisa dibebaskan. Hizbullah sudah tercekik dengan berbagai macam hal. Ada kesepakatan dengan para pihak, termasuk dengan Libanon. Awalnya Hizbullah ini kan negara dalam negara. Dia bukan negara, tapi dia bekerja lebih daripada sebagai negara. Tapi gara-gara konflik terakhir, Hizbullah dijinakkan dengan berbagai macam kesepakatan, termasuk menegakkan sistem negara yang ideal di Libanon. Nah, oleh karena itu dengan pertimbangan 4 hal tadi, sebenarnya Netanyahu ingin mengamankan 4 hal sekaligus tadi. Tapi sepertinya kalau dilihat dari perkembangan hari ini, 4 hal itu justru bukan memberikan kebaikan bagi Netanyahu, tapi justru menjadi ancaman baru. Karena dari 4 ini justru berbalik arah menjadi merugikan Netanyahu. Jadi bukan penyebabnya adalah untuk menghancurkan nuklirnya Iran. Ya itu ancamannya. Bukan itu faktor utama. Ancaman yang paling kuat yang dijadikan sebagai alibi adalah isu nuklir. Ya, tapi memang ada itu. Kalau menggunakan data-data yang sudah ada kan sebenarnya Presiden Trump juga diberikan laporan tidak ada. Tapi saya melihat ya ini kan banyak hal, banyak faktor, banyak pembisik. Termasuk koalisinya Trump, koalisinya Netanyahu di Israel, terutama dubesnya Amerika yang ada di Israel, yang saya sebut sampai menggunakan bahasa abad pertengahan untuk merayu Trump bisa turun gunung. Tuanku, Anda presiden yang paling bersejarah, ini kesempatan momen untuk buat yang paling besar bagi Israel. Dan itulah kemudian keputusan yang diambil pada tanggal 22 Juni dengan melancarkan 3 serangan. Apa yang didapat oleh Israel dengan situasi terakhir ini? Kemenangan atau kerugian atau apa? Kalau mau dibaca fair nih Bang Hotman ya, kalau kemenangan itu kan bisa diukur berdasarkan tujuan tercapai atau enggak. Justru dari kedua negara ini tujuannya nggak tercapai. Tujuannya nggak tercapai. Kalaupun ini kemenangan yang sifatnya adalah citra, persepsi secara politik. Mungkin Iran tidak betul-betul menang, tapi karena dia di underestimate oleh Israel terutama dan mampu bertahan sampai di last minute loh. Last minute itu maksudnya jam 7 kurang 5 menit itu Iran masih hancur-hancuran dengan roketnya, dan Israel betul-betul kelabakan di situ. Israel kelabakan, Ibu Koni. Sebenarnya ini gencatan senjata benaran atau ada apa sih? Kok lagi digempur habis digebukin sama Amerika, tapi tiba-tiba Amerika yang menyarankan gencatan senjata. Analisa Ibu? Menurut saya sih ada banyak pengaruh ya. Pertama mungkin ada keterkejutan satu sisi, tapi yang kedua statement keterkejutan dari reaksi Iran yang begitu masif, begitu agresif. Yang kedua yang paling berpengaruh menurut saya adalah statement dari Presiden Putin. Ketika Presiden Putin menyatakan bahwa dia akan ikut campur, oh itu pasti berpikir keras.
Karena kalau sampai Rusia itu komit untuk membantu Iran, seperti pernyataannya ya oleh Presiden Putin bahwa dia itu akan menolong siapapun negara kawan dan negara sahabat, kira-kira demikian. Maka ini hitung-hitungannya pasti panjang karena kalau itu yang dijanjikan oleh Presiden Putin, artinya Iran akan banyak sekali mendapat dukungan. Mungkin yang paling penting buat saya adalah bukan saja dukungan persenjataan atau militer, rudal, sistem rudal, tapi juga yang paling penting mungkin sistem intelijen. Dan intelijen Rusia itu sudah sangat terbukti canggih ya. FSB kita bisa lihatlah dalam perang panjang Ukraine Rusia kali ini saja. Kenapa prediksi orang tentang Rusia akan fall apart nggak terjadi karena kekuatan. Jadi menurut Ibu karena Amerika merasa perlu gencatan senjata karena akan lebih. Dia melihat akhirnya lebih kompleks dan tiba-tiba ada statement itu. Yang kedua tandanya adalah dengan kemudian Presiden Trump berpikir untuk meminta Cina, bayangkan yang selama ini Cina rivalnya, dia malah minta bantuan kan sekarang. Jadi dunia ini sedang jadi agak terbolak-balik nih sebenarnya dengan keadaan ini. Tapi kalau dibilang gencatan senjata pura-pura enggak. Ini gencatan senjata yang menurut saya agak serius karena ada banyak pertimbangan yang terjadi. Ibu yakin bahwa Amerika takut sama Iran? Atau takut sama Rusia? Ini bukan takut Iran, takut Rusia. Ini kan masalah strategi. Gitu. Bisa saja kita hitung Rusia punya apa, Iran punya apa, Amerika sendiri punya apa secara militer. Tapi persenjataan itu bukan segala-galanya. Strategi perang, bagaimana doktrin perang yang akan diaplikasikan, ya kan? Bagaimana apakah perang langsung atau tidak langsung, semua banyak pertimbangannya. Dan tapi faktor apa buat Rusia sama Cina sampai harus berkorban untuk membantu Iran? Faktor apa keuntungan bagi Rusia dan Cina? Oh banyak hal. Sekarang gini, pertama buat Rusia sendiri ini kalau dari ini pandangan saya ya, bukan pandangan kampus saya berada. Ntar saya diklaim lagi sama kampus saya. Kalau pandangan saya adalah ini cara kalau saya jadi Presiden Putin ini cara balas dendam dong. Kemarin lu ngerjain gue, nah sekarang lu gue kerjain kan kira-kira kayak begitu. Balas dendam kepada Amerika dan Barat dong. Kan selama ini kan Rusia ini kan dengan terjadi perang Rusia ini Ukraina kan sebenarnya dia kena proksi kan. Nah, inilah saatnya menurut saya dia bermain juga. Oh, kalau kamu kemarin bisa bermain dengan itu, saya juga bisa bermain. Kira-kira kan demikian. Nah, bermainnya ini yang kita mesti hitung apa saja. Karena kalau lihat dari Iran sendiri, menurut saya Iran itu cuma punya 3 pilihan. Apakah dia akan terus membabi buta membalas seperti yang dia mau, atau dia jeda dulu sebentar. Emang mampu Iran membabi buta bertahan terus menyerang? Kalau udah masalah kedaulatan negara, masalah kehormatan negara. Dari segi kepersediaan senjatanya segala memang mampu. Pasti mampu. Pasti mampu. Pasti mampu. Pasti mampu. Karena sekali lagi saya bilang, ini kan kalau Rusia menyatakan akan membantu, tapi banyak negara juga yang tidak menyatakan tapi bisa membantu. Contoh Ukraina. Kita tahu kok, jangan jauh-jauh Ukraina, Papua. Gerakan Papua Merdeka, apa nggak ada yang bantu? Nah, jadi yang tidak membantu itu yang nggak kelihatan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.